Drugs ini bisa buat satu keluarga tercerai-berai, orang komplek jadi marah, satu kota bisa kerusuhan. Oke guys, selamat datang di NST Talk. Kali ini saya dengan Marcel, Brian, Cilo. Oke guys, kali ini kita kedatangan satu sosok yang lumayan terkenal lah. Mari kita perkenalkan Yeri Patinasarani. Yoi, welcome home. Thank you. NST. Selamat datang bro. Yes, thank you nih. Kehormatan nih bisa join nih. Nah, gue yang hormatan lo kesini. Jadi udah boleh perform nih gue. Guys, sebelum mulai kita pegang tangan dulu yuk. Oh iya. Yuk, kita doa dulu. Pegangan tangannya gimana? Bercanda. Gini aja. Gue tanya gitu. Kamu sejak kapan? Gak apa-apa kan? Oke nih, untuk awal Yar, kita kan udah kenal lama ya. Siap. Mungkin orang-orang masih belum kenal tentang lu. Iya. Gue juga belum kenal. Nah, mungkin lu bisa jelasin lu tuh backgroundnya gimana sih sampai lu sekarang ini? Ya, jadi thank you dulu nih diajak bareng nih ya, kayaknya luar biasa nih. Thank you. Kita thank you lah. Amin. Iya. Wis, amin. Semua jadi amin. Waduh, Halo, jangan ikutan bro. Boleh. ini bisa pindah channel ya sini. Channel dari G. Beda channel. Ya, jadi dulu ya sempat jadi atlet, sempat jadi musisi juga. Musisi lah. Wah, Jadi demen musik nih. Ya. Jadi dulu tuh pokoknya bokap tuh pemain bola, gue tuh pemusik. Jadi dulu drummer ceritanya. Ya kan, serius. Narkoba. Serius, dulu kamar gue tuh di kamar gue ada drum, ada bass, ada gitar, ada keyboard. Wah, pokoknya udah komplit lah kayak anak musisi masa depan nih, kayaknya prospeknya oke gitu. Band dulu. Band dulu. Oke. Ya, jadi ya karena narkoba ya jadi asap semua lah. Buat gasok. Tinggal kipas angin kecil langsung gitu. Musiknya apa ya? Kau boleh tahu? Musiknya dulu lebih ke alternatif sama grunge sih. Oh, pantes waktu itu lu suka Foo Fighters ya. Iya, pakai Water, gue ya. Oke. Cobain, ya gitulah. Ya kan. Kalau zaman-zaman dulu, zaman kalau industri elektronik tuh zaman bengkel dulu kali ya. Oh, zamannya Hogi Anton. Iya, Prodigy itu ya, kayak gitu-gitu. Dengerin juga sih. Dengerin juga. Iya, dengerin juga. Keren. Kok kenapa dari lu yang demen musik kok bisa melenceng ke narkoba, bro? Itu dia ya, namanya pergaulan bebas ya. Asik. Alasan. Enggak sih, sebenarnya penasaran aja sih. Jadi pulang sekolah, masih SMP tuh, masih bocah ya. Pulang sekolah, jajan, tukang jajanan ngasih minuman, plus tambah satu dulu, psikotropika. Gitu, kayak Doom, kayak Dumoli. kayak Lexotan, obat-obatan psikotropika. Zaman dulu, Iya. Lexo. Lexo zaman dulu. Dan dulu kan Lexo kita zaman nggak tahu. Tapi ditawarin terus, saya penasaran juga. Akhirnya Berarti pakai lah. ada yang orang nawarin ke orang SMP gitu. Ada dan kayak Lexo, masih Nipam, iya tukang kayak jualan Nipam. Hah? Tukang jualan ya? Oh gitu. Iya. Jadi nggak lagi broken home, nggak lagi dibilang banci, nggak. Jadi kayak biasa aja. Malah waktu itu di tenis lumayan punya prestasi gitu. Oh main tenis. Main tenis dulu. Atlet ya dulu. Junior nasional ada ranking gitu loh. Terus di sekolah juga ranking. Ya nggak jelek-jelek banget lah. Tapi ya karena nggak bisa ngatas rasa penasaran itu, terus belum terlalu banyak edukasi, akhirnya satu keputusan itu akhirnya jadi 9 tahun ke depan dah mimpi buruk semua dah tuh. Yang bikin parah apa ya? Maksudnya gue kan Iya. kalau nggak salah jadi tahun 90 itu kalau gue correct me if I'm wrong, pokoknya sekitar tahun 90-an itu tuh golden age-nya drugs Nah, bisa gue dibilang. di situ tuh. Golden Di age Indonesia. di Indonesia. Jadi semua orang itu kayak apa ya? Kayak itu kalau nggak salah zaman-zamannya Putau, Iya. zaman-zamannya Zaman. FM. Jadi gampang banget ya dapatnya. Wah, SMP men. Iya, itu gue di angkatan situ tuh. Nama-nama itu apa nama drugsnya gitu? Iya, ada Nipam, Iya. Oh, Nipam ada itu nama Lexo. drug. Iya. Kalau apa lagi ya? Iya, itu kan psikotropikanya. Terus dulu ada ganja, dulu ada budastik kayak bunganya ganja gitu. Kalau zaman Thailand, dulu tahu pasti. Thailand. Iya kan? Budas. Ya, baru Inex yang zaman dulu kan. Iya, sorry. Maaf. Ntar di forward ke BNN lagi.
Tolong dikat ya. Iya iya iya. Ya gitu, terus Inex, terus mulai masuk ke heroin, putau, ya, lalu sabu, L-Seed, kokain, yang kayak gitu-gitu, yang berkembang lah. Dari dulu ya zaman putau lah. Iya. Nah dampaknya bayangin, akhirnya SMP gue 2 kali dikeluarin dari sekolah tuh gara-gara narkoba, SMA 8 kali, terus kena masalah fisik juga, jantung masalah, ginjal, liver, kayak gitu lah. Jadi berapa kali muntah darah di kelas, tar pingsan, tar apa, terus masalah psikis juga gitu. Jadi udah teriak-teriak sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu. Jadi ya 9 tahun panjang yang cukup mengerikan lah. Jadi gue tuh lolos sebenarnya. Nah karena gue lolos itu, gue percaya bahwa ya disitulah campur tangan Tuhan. Jadi gue merasa hidup ini kesempatan kedua yang Tuhan kasih. Ya nyawa serep lah. Nyawa serap. Nyawa serep harus digunakan sebaik-baiknya dan sebermanfaatnya untuk orang lain. Termasuk hari ini ada di sini ya dong. Mantap. Puji Tuhan. Terus ya, mau nanya dikit ya. Perbandingannya drugs zaman dulu sama zaman sekarang lebih susah mana didapetin? Dulu itu lebih ke fisik ya, jadi sakau, orang teriak-teriak. Lalu memang kalau dulu tuh mengakibatkan orang memang berandal gitu loh, hitam-hitam putih-putih gitu loh. Nggak ke gereja. Makanya kan genre-genre dulu pemberontaknya tuh frontal. Kalau di band-bandnya Black Sabbath, Nazaret, pokoknya dark dah gitu. Ya kan? Udah ini. Kalau sekarang lebih ke psikis, lebih ke mental, lebih ke ini. Jadi akhirnya ya membuat di sini lebih abu-abu sih gitu. Tapi dampaknya sih sama ininya Sama sih, dangernya. sama dangernya. Secara psikis merusak mental, merusak akhirnya tadi yang tidak punya gejala masalah psikis, masalah mental jadinya punya karena ya sekarang kayak berkembang drugs sintetik, tembakau sintetik, apa sintetik yang ya nggak jelas juntrungannya dari mana, tapi Bahannya dibuat apa. impact rusaknya tuh ke psikis gitu loh. Tadinya nggak blow on jadi blow on gitu. Ya, jadi itu sih perbedaan signifikan kalau mungkin dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kalau kolerasi apa sih? Korelasi. Iya. Korelasi. Korelasi. Nah, korelasinya narkoba dengan musik tuh apa sih sebenarnya? Kalau gue lihat sih memang yes, nggak bisa dipungkiri. Memang ada. Dulu orang bilang gini, lo tau nggak kenapa musisi di Indonesia banyak gak sekeren orang Zaman luar dulu. gitu? Iya. Iya. Karena di sana legal, di sini enggak. Gitu. Oke. Iya. Itu gue pengen nanya itu tapi nanti deh. Iya. Gue pengen nanya itu bagus banget topiknya. Itu Terus menarik tuh. menarik banget Iya. ya. Nah, sebenarnya terus kalau menurut lo ini seberapa gawat sih drugs saat ini danger situationnya untuk Indonesia drugs? Ya kalau gue lihat sih ya memang karena gini, yang menguasai drugs ini adalah sindikat terorganisir yang memang punya kepentingan menghancurkan industri, menghancurkan generasi, mengambil keuntungan dengan cara-cara menguasai dengan cara yang nggak elegan dan sebagainya. Jadi kita menghadapi bukan fun lagi nih, industri orang-orang yang memang menginvestasi banyak untuk menghancurkan masa depan kita, menghancurkan nilai-nilai positif yang ada dalam tatanan masyarakat. Jadi serius banget nih, bukan karena drugsnya, Ngerti gue. karena industri drugs yang ada di baliknya. Terlihat kok oknum-oknum akhirnya beberapa melipir ke sana juga. Ada dosen ke sana juga, ada dokter ke sana juga, oknum kepolisian, tentara juga ke sana juga. Jadi wow, kita menghadapi satu industri negatif. Makanya saya demen di sini supaya industri positif ini Ngerti bisa mengcounter dong Nah, industri-industri negatif itu. Ya, misalnya contoh nih, ya ini agak sedikit dalam, nggak apa-apa ya. Agak sedikit Silakan, dalam. Pak. Makin dalam makin bagus. Ini gue agak sedikit dalam nih. Ya. Misalnya contoh, kan kalau setahu gue ya, ada beberapa klasifikasi drugs. Iya. Kayak contoh misalnya drugs yang emang lo menyebabkan, wah lo pasti bakal gangguan mental. Kayak Iya. misalnya lo nyipe, lo ngapain, lo ngetep segala macam. Tapi kan gue sering lihat di BNN, kayak Bugs itu Iya. kan, gue inget banget kata Panji, Bugs itu lo mau ngerampok gimana men, lo giting. Ngerti gak sih lo Iya, mau iya, menyebabkan iya. kerusuhan, lo mau ngerampok Iya, iya. gimana? Gua udah mau ngerampok lupa. Lo giting gimana? Gue mau ngapain ya? Iya. Iya. Itu pertanyaan gue yang Iya. cukup
maksudnya kenapa sih bisa sampai dilegalin? Saya terserah sih orang. Maksudnya gue bukan pemakai ganja, gue nggak pernah cocok dengan namanya pebaks. Cuman maksudnya kenapa sih sampai dilegalin? Nggak bisa dilegalin. Tapi gue mendukung kalau itu jadi legal. Menurut lo gimana? Menurut gue gini, karena mungkin karena historical yang terjadi di bangsa kita, sehingga ya ada fobia terhadap drugs-drugs ini. Jadi ketakutan yang mungkin jadinya berlebihan. Nah, kalau ganja ini, kalau pandangan gue pribadi ya, memang udah selayaknya diteliti dan dijabarkan secara literasi kesehatan, which is sebenarnya nggak mulai dari nol. Thailand udah legal, kayaknya Singapura, Malaysia akan menyusul dan sebagainya. Jadi literasinya tuh kita nggak nguras otak dari awal. Ngerti. Untuk kepentingan dan kita juga punya Aceh kan, which is kalau itu jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan, maka kita akan punya satu source yang cukup ini gitu loh. Cuma memang undang-undang kita aja kalau nggak salah tuh 2009. Undang-undang narkotika 2009, which is sekarang 2022. Jadi baru ada di Indonesia. Baru ada. Jadi kayaknya kita memang perlu reformasi dari undang-undang narkotik sih secara keseluruhan, sehingga pemanfaatan dan penggunaannya tidak bisa dimanfaatkan oknum dan memang bermanfaat. Dan termasuk salah satunya adalah ganja ini gitu loh. Harusnya kita mulai berani, dan kayaknya sekarang kalau nggak salah ya itu sudah dalam pengkajian Mahkamah Konstitusi lagi penggodokan ya, which is kalau pandangan gue pribadi nih ya, jadi sekali lagi ini pandangan pribadi, gue yakin one day akan legal di Indonesia sih. Gitu. Kalau kadang-kadang sih gue suka nangkepnya itu adalah kadang-kadang nggak fair, men. Nggak fairnya dalam arti ini contoh nih, gue dapat cerita lah kemarin, ada teman gue pemakai ganja. Dia bisa dipenjara sampai 5 tahun dengan denda yang sekian banyak. Itu buat gue kayak, gak masuk akal banget gitu, kayak, aduh, banyak oknum yang bermain, itu kayaknya buat gue gak masuk akal banget. Treatment gimana ya? Gak masuk akalnya karena masuk penjara. Ya masuk penjara, karena masuk penjara. Terus. Jadi lu gak ngerti itu maksudnya? Iya, gak masuk akal aja buat gue. Lu pemakai ganja, lu masuk penjara. Harusnya kan biasa pemakai itu direhab. Ya kan? Pengedar baru di penjara. Tapi kenapa ini pemakai di penjara gitu loh? Menarik nih. Jadi kan ini sebenarnya informasi buat teman-teman yang ada di industri, karena rentan sekali dengan irisan ini kan. Banget. Bahwasanya masih banyak terjadi praktek kriminalisasi pecandu dan pemakai narkoba di bangsa kita. Banget. Iya, jadi memang tidak adil, sangat tidak adil gitu. Adanya pemerasan oleh oknum A, oknum B, oknum C, pemerasan oleh oknum rehab oknum kedokteran Jadi ini pemakai ini bener-bener sapi perah gitu loh. Loh kok jadi yang jahat banyak ya? Dulu kan kita pikir yang jahat nih bandarnya aja. Benar. Tapi sekarang instrumen-instrumen yang harusnya mendukung malah berbalik demi kepentingannya itu. Makanya ini perlu sih edukatif seperti ini gitu, bahwa kadang-kadang ada tukar kepala, kadang-kadang kita yang nggak tahu bisa kena juga gara-gara Tukar kepala apa sih? Tukar kepala tuh jadi kayak apa ya? Misalnya kayak gue ketangkep, ini bener ini kalau gue salah, gue ketangkep. Tahu-taunya gue bilang, oh sebenarnya Brian tuh bedepnya atau nggak gimana, bener nggak? Iya. Oh jadi Dia bebas lu ketangkep. Gitu. Jadi makanya penting banget untuk kita punya knowledge-nya sih, gimana caranya untuk tidak terjebak atau apes lah kira-kira begitu. Ya. Enggak, ini kan soalnya kan lumayan concern gue nih. Enggak, maksudnya kayak teman-teman gue banyak yang dari electronic music yang di scene ini itu rentan banget sama kayak gitu-gitu. Rentan banget. Dan kadang-kadang gue pernah nemu satu kasus yang lucu. Sebenarnya dia bilang dia ngambil satu obat yang punya prescription karena dia bilang gue nih punya tekanan psikologi. Kan orang kan nggak semua orang bisa ngadepin masalah kayak gitu. Tahu-taunya dia ditangkap. Dia udah bilang, Pak, saya nih kan nggak semua orang kuat ngadepin instrumen. Sorry itu saya Pak polisi. Nggak semua orang kuat ngadepin polisi. Itu menurut lo gimana ngatasinnya? Ya itu sebenarnya yang banyak gue lakukan juga sih, mendampingi secara hukum juga. Bagaimana supaya orang-orang yang sebenarnya membutuhkan tidak dikriminalisasi. Jelas nggak masuk akal. Menjarain pecandu sama dengan mengizinkan peredaran narkotika di penjara. Itu nggak masuk akal. Karena itu kan masalah ranahnya sebenarnya adiksi. Adiksi. Jadi gini, pengertiannya sederhana. Memenjarakan pecandu tuh kayak gini. Orang kena diabetes.
terus diem-diem makan donat, terus ditodong senjata, terus dipenjarain. Iya. Orang sakit jantung diem-diem ngerokok, dihajar, dipenjarain gitu. Nah, makanya kita mesti ngerti bahwa yang benernya sebenarnya udah kelihatan dengan gampang ya. Tapi dalam prakteknya itu yang mungkin gue kali ini mungkin membagi atau mengingatkan teman-teman yang di industri, terutama di electronic music, bahwa memang irisannya gak usah diapa-apain, udah di stigma gitu loh. Iya kan? Apalagi banyak banget yang memang beririsan gitu supaya nggak ada terjadi kriminalisasi. Gitu. Gue pernah ada cerita satu case. Jadi dulu ada satu tempat gue resident DJ, digerebek nih bro, mendadak ada raid, polisi masuk segala macam. No, gue nggak mau judge siapapun. Gue DJ yang lagi main, gue di stigmain, periksa yang ini dulu. Iya. Gue bilang silahkan. Gue ngotot karena gue ngerasa benar. Gue bilang kalau gue benar ya silahkan lo periksa gue. Lo mau bongkar gue kayak gimana? Ngotot dia kayak bener-bener tas gue diperiksa apa segala macam, periksa. Gue bilang maksudnya kayak silahkan. Lo mau bawa gue sekarang. Pas diperiksa bersin, dia malu sendiri akhirnya. Itu kan kayak, aduh guys, come on deh. Ngerti gak sih kayak nggak semuanya ibaratnya kita yang kerja di dunia malam atau nggak misalnya yang apa semuanya begitu loh. Tapi kenapa bisa di Jakarta ya terutama bisa edar narkoba itu bisa banyak seperti itu ya? Ya namanya juga industri gitu. Industri di luar juga sama. Iya, industri itu artinya bukan cuma permintaan pasar, memang dikondisikan untuk dikonsumtif. Dengan cara apa? Pertama mudah diakses. Ya benar. Mudah diakses, gampang online, setengah jam datang barangnya ke sini. Lo mau pesen? Ini episode terakhir. Marketnya udah secanggih itu ya. Yang memang tujuan untuk menghancurkan, mengabuse gitu loh. Miskinin lu, bukan kapokin lu, miskinin lu. Mengambil begitu banyak keuntungan dari lu, mengambil begitu banyak harta benda, masa depan lo, kerjaan lo diambil. Jadi ini satu industri yang terorganisir, makanya disebut drugs ini kayak teroris dan korupsi, kejahatan terorganisir, narkotika yang bisa melibatkan semua oknum. Pendeta aja ada. Dulu gua transaksi di gereja. Ngomongin diri sendiri. Benar, gue dulu transaksi di gereja ya, di gereja nggak ada polisi, nggak ada yang ngeh juga. Gitu. Iya, transaksi di situ. Makanya kan gue part dari bagian dari sindikat itu juga gitu loh. Jadi makanya kan ini kan nyusahin teman-teman yang memang mau nyari hidup, mau hidupin dapur di industri, memang mau hidup bener-bener, akhirnya beririsan dengan hal-hal yang sangat berisiko merugikan gitu loh. Kita tuh sering dianggap banget, gue lihat apa ya, kayak industri kelas keempat. Gue selalu nganggap maksudnya kayak di dunia itu, padahal kalau ngelihat di negara luar maksudnya kayak ya kenapa kalau orang tuh katanya gue kenapa ngebandingkan negara luar ya karena kita harus contoh negara maju. Ngebandingkan negara luar ya ini bisa jadi ngidupin ekonomi sebenarnya, tapi gue nggak ngerti kenapa sering masih bilang, ada sebagian orang yang masih bilang negatif apa segala macam. Padahal nggak semuanya loh, men. Betul. Ya mudah-mudahan kan dengan kita ngobrol ini terurai bahwa kita nggak boleh kasih satu stigma negatif gitu. Ya kalau kita masih punya stigma berarti jangan dipertahankan, kalau bisa dihilangkan karena itu tidak punya relevansi yang kuat dan tidak akan membawa sesuatu yang baik bagi kita semua. Ya jelaslah stigma negatif. Benar. Terus yang paling parah yang pernah lo tanganin apa ya? Kalau boleh tahu. Soal drugs ya. Pendampingan. Jadi satu kali ada satu keluarga datang ke gua bawa anaknya. Jadi anaknya tuh udah kayak kurus. Wah, udah inilah pakai mutau gitu. Sampai gua gendong, gua bawa ke tempat gua. Dulu gua punya shelter. Pas gua taruh di tempat gua, kabur loh orang tuanya. Hah? Serius. Jadi enggak ditinggalin. Jadi gua alamatnya ternyata pindah rumah gitu. Ganti nomor telepon. Jadi 8 bulan itu anak sama gue gitu. 8 bulan? 8 bulan. Iya, jadi memang akhirnya menyebabkan masalah-masalah sosial yang cukup serius sih dalam drugs ini. Dan akhirnya mengurainya pun akan makin sulit gitu. Karena satu kena, ya satu keluarga kena, satu lingkungan kena. Jadi drugs itu bukan kayak orang weekend, have fun, denger musik santai, mau lanjut, bungkus dan enggak.
drugs ini bisa buat satu keluarga tercerai-berai, orang komplek jadi marah, satu kota bisa kerusuhan. Wah, gokil sih. Oke, Gitu. kalau dari gue satu lagi. Oke, apa namanya, kalau misalnya lo sebenarnya yang paling ideal itu untuk Indonesia tuh treatment drugs itu, kalau dari gue, menurut gue yang ideal adalah, kalau menurut gue bisa aja gue salah. Treatment drugs itu ada, gue bagi, ada recreational drugs, ada misalnya untuk apa namanya, untuk yang benar-benar dilarang. Lo nyentuh ini bahaya. Tapi kalau kayak di Belanda, recreational drugs pun dibatasin. Lo ada portionnya segini, ada ininya segini. Menurut lo idealnya buat Indonesia tuh begitu apa gimana? Kalau menurut gua, karena memang luas wilayah Indonesia cukup besar dan tipikal orang Indonesia tuh general banget. Ya kalau menurut gua regulasi tetap masih relevan sih, regulasi. Jadi kayak gini misalnya contoh pertama, masukin informasi yang soal drugs yang sehat ini ke kurikulum sekolah. Gitu. Jadi orang udah tahu. Jadi ketika ada regulasi, pemerintah mengatur mau rekreasional mau apa, orang dari awal udah teredukasi gitu loh. Ngerti gue. Iya kan, bagaimana ini bisa berpengaruh A, B, C, D, kalau kebanyakan gimana, kalau ini gimana, mana yang legal, mana kita kan cuma boleh enggak, dosa itu. enggak. Jadi orang itu yang bahaya. Kalau cuma itu gue nggak butuh lu. Ya, biar aja gue benjol sendiri, orang enak kok. Enggak, gue lucu kadang-kadang, maksudnya kayak gue dari SD gitu. Misalnya gue dulu SD. SD dulu gue suka dibilang, wah kamu nggak boleh mabuk. Cuman, loh kenapa nggak bolehnya? Kita nggak pernah dikasih tahu reasonnya. The basic reasonnya tuh lo nggak boleh mabuk, lo nggak boleh pakai drugs. Tapi reasonnya tuh nggak ada. Apa sih? Mau ngapain sih lo? Lo mau kemana sih arahnya? Jadi kan gue jadi, maksudnya kalau gue bandel, gue bandel dulu. Gue jadi coba-coba. Oh ya udah, temen gue ada yang jual nipam, gue ambil. Ya gue setuju sih. Makanya ini kan kalau kita lihat dari kacamata agama, harga mati. Nah, Betul. harga mati susah diurai di masyarakat gitu. Benar. Jadi gue kadang juga pakai kacamata sebagai penggiat sosial aja gitu, bahwa ketika kebutuhan rekreasional itu ada, ya kita perlu urai gitu, sehingga tepat sasaran dan tidak merugikan orang lain gitu. Kayak misalnya ada undang-undang yang kalau gue nggak salah di Belanda atau di mana gitu di Eropa. Jadi kalau orang ganja boleh, tapi kalau dia nabrak gara-gara ngeganja, SIM-nya dicabut seumur hidup. Setuju gue, gitu. setuju. Jadi itu gue ada setuju. backup dan ruangnya udah teredukasi gitu. Itu kan masuk akal kalau kayak Iya. gitu. Gue juga misalnya kayak kita pun yang muda juga, lo nggak boleh ngeganja, lo tadi habis nabrak orang men. Ngerti gak sih kayak gitu kan? Cengli lah lebih. Cengli. Ya udah, gue ditangkap juga oke. Gitu. Gue terima, accepted gitu. Lalu ketika ada satu masalah yang serius diakibatkan oleh drugs, kalau gue melihat bahwa kita itu terlalu sibuk dengan say no to drugs sampai lupa say yes to sesuatu yang positifnya. Contohnya, Nah, boleh kasih gue deskripsinya? Iya, jadi gini, misalnya kita bilang say no to drugs, say no to free sex. Nah, jadi orang gini, oke, gue nggak pakai drugs, gue nggak yang aneh-aneh deh. Terus gue mesti ngapain? Nah, kalau kita nggak bisa memfasilitasi itu, zong juga. Baliknya ke situ lagi. Iya, nah makanya menurut gue pribadi industri harus dimanfaatkan sebagai dalam tanda kutip music terapi. Apalagi menurut gue dengan elektronik music ini bisa menjadi terapi musik yang akhirnya mendistract orang dari say no, jadi ada say yes-nya. Gitu. Ya kan itu kita sering bahas sih sebenarnya gue sama Marcel. Kira-kira kalau orang nih kena drugs, dibawa ke rehab sama diperkenalkan dengan musik secara benar-benar ya, secara kejiwaan, secara passion, kira-kira mana yang lebih efektif? Gue yakin musik sih. Setuju. Gue yakin musik dan Setuju akhirnya banget. kan industri obrolan kayak gini menjadi penting karena kini bukan cuma ajang kita menyalurkan bakat atau cari uang aja. Iya benar. Siapa tahu elektronik music ini menjadi music terapi buat orang-orang yang kesepian, yang dia udah berhenti drugs, yang bingung mau ngapain, yang ketakutan dengan adanya instrumen-instrumen yang ada dan itu dikelola dengan baik dan which is itu industri, itu akan menjadi sesuatu yang membuat orang denger pagi, berarti gue mesti semangat nih. Nggak, siapa tahu potensi dia jadi Apalagi itu. ketemu kan ya. Apalagi itu. Gue lagi ngebaca keresahan banyak teman-teman gue sih. Belakangan teman-teman gue banyak bilang, aduh gue ketakutan ditangkap, ketakutan lagi banyak banget. Gue baca keresahan kayak gitu. Gue lagi ngeliat jadinya industrinya jadi mati pelan-pelan. Gue ngeliat ke arah sana sih.
Itu yang sebenarnya sedikit gue takutin, gue sedikit relate-nya itu adalah sebenarnya di dalam historicalnya electronic music ini dekat dengan recreational drugs. Dalam historicalnya, walaupun tidak semua pelakunya melakukan. Betul. Ngerti gak sih? Ngerti. Itu yang kadang-kadang jadi dilema yang cukup, ngerti gak sih lo, signifikan. Tapi kalau gue pikir sebenarnya, gue kadang-kadang pernah ngebandingin ya. Misalnya kayak part dengan alkohol. Dangernya bahayaan alkohol. Ya betul. Ngerti gak sih? Ngerti. Gue pernah ngebandingin. Tapi lo dalam jangka berapa mili yang lo pakai. Misalnya kayak cuman ya either gue nggak tahu setengah atau cuman 1, lu dibatesin. Tapi itu gue bingung ya. Jadi kayak ini kan ada Papa Yeri sebagai who represent atau who actually support untuk yang biar anak orang-orang di Indonesia yang dalam narkoba gitu kan mau kasih edukasi kan. Habis itu kayak ini kan ada orang yang berusaha nih. Apa yang negara lakukan ya? Ini penting banget soalnya. Kayak soalnya itu dia. Contoh satu. Kayak kan negara, gue kan nggak tahu nih. I never pernah di dunia narkoba gitu. Habis itu gue mungkin kayak habis itu kan kalau di Korea itu kan kayak wah nggak boleh. Kalau narkoba itu mati, nggak boleh gitu. Tapi si pelaku juga maksudnya kayak pemakai juga hukuman mati. Oh enggak, tapi itu kayak kalau kita itu dari kecil tuh dididik kayak narkoba itu kayak kalau lu bukan dunia kita lah gitu. Tabu lah ya. Jadi kayak tapi tadi lu bilang kayak ada kita misalnya ekstasi berapa mili. Tapi kenapa gua dalam pikiran gua pikirnya kenapa itu dipanggil narkoba, itu kan obat gitu. Jadi kita itu nggak perlu tahu itu narkoba atau tidak. Itu di set dari negara gitu. Dan misalnya ada yang kita bilang legal drugs, kita kan bisa dipanggil medicine, bukan legal drugs gitu. Jadi kayak hal-hal itu kan menarik nih. Iya. Jadi kayak apa yang kalian omongin, gue tahu kayak gitu. Jadi kenapa dari negara itu educate drugs, yang nggak boleh gitu. Tapi kasih contoh-contoh kan dulu kan narkoba kan drugs. Jadi kayak apa yang diboleh dan tidak boleh, tapi diedukasi. Tapi ini jangan dipanggil legal drugs yang diboleh pakai gitu, bukan. Tapi obat gitu, medicine. Karena lu sakit lu butuh medicine. Itu bisa jadi buka kurung ya, bisa juga ganja, bisa juga apa gitu kan ada term-term semua. Betul. Itu yang gue rangkep sih gitu. Nah, karena kan kita punya hukum kan, base-nya itu semua kan ada di literasi hukumnya, itu sebenarnya masih warisan Belanda punya. Makanya kalau kita lihat Timur Leste punya hukum sama, karena warisannya sama gitu loh untuk mengatur. Nah makanya yang dicecer adalah penyalahgunaan narkotika itu. Cuma dalam versinya. Makanya ada yang legal drugs ada. Kalau orang melahirkan sesar ada anestesinya. Orang kena cancer ada. Orang dikasih morfin, dikasih dan tidur itu kan drugs ya, juga sama kayak misal kita lihat obat batuk itu ada juga part dari sedikitnya zat adiktif itu kan. Nah yang sebenarnya pemerintah coba atur adalah penyalahgunaannya supaya ini nggak disalahgunakan gitu. Nah ketika pemerintah mencoba mengatur semua disalahgunakan, tapi kan ada progresif dari masyarakat ini gitu. Oh komik obat batuk dikit legal, ya udah minum aja 20 tablet, ya itu terjadi kan? Terjadi. Nah itu terjadi. Banyak. Misalnya apalagi halusinogen legal apa? Lem, ya kan? Orang kemana-mana begini. Ibon. Ya, it's true man. Gila man. lem Ibon. Oh lem. Iya, lem Ibon. Ya, jadi for the grassroots they're doing it sometimes. Iya, jadi kan regular di sini. Iya kan? Orang bisa ngakalin, ya kan? Makanya ada oplosan-oplosan itu kan karena pengketatan yang dibuat, ya kan? Bir mahal, impor itu mahal, orang ngakalin kan gimana caranya? Uang goceng, mabuknya mabuk 40% oplosan, banyak yang mati akhirnya. Nah itu akhirnya harusnya sekarang ini momen yang tepat untuk kita mendefinisi ulang semuanya harusnya. Ya, yang kompetensi, yang dokter, yang ahli hukum, yang ahli ini untuk memainkan lagi semua ini relevansinya nggak? Karena waktu kita di lapangan hari-hari ini banyak kerancuan akhirnya yang tadinya nggak harusnya dihukum jadi dihukum, yang jadinya harus sembuh jadinya malah dipenjara, dan itu juga
Ya, kayak salah satu maraknya minuman oplosan kan karena regulasi minuman keras yang kadang berubah-ubah dari pajaknya, dari ininya, dari apanya. Pajaknya terlalu mahal. Dulu bro, gue kan dulu pas gue kuliah di luar, jadi kan banyak anak-anak tuh yang apa namanya susah untuk konsen ya, untuk belajar ya. Jadi ada satu obat yang diciptain itu untuk membuat orang tuh jadi konsen. Lu belajar jadi pinter, lu belajar jadi nggak tidur juga. Nah itu kan sebenarnya campurnya sama aja, sabu, ekstasi, iya kan? Ada kayak dopingnya lah. Dopingnya gitu loh. Tapi itu dilegalin, ya kan? Harusnya kan sebenarnya ya. Makanya ini yang jadi kendala. Akhirnya beririsan sama industri juga. Regulasi yang ada dari pemerintah, dari BPOM semua. Sekarang sepertinya kalau pandangan pribadi gue tidak memfasilitasi kebutuhan yang terus ada berkembang. Gitu loh. Kebutuhan dari musiknya, dari personalitinya, dari ininya. Sekarang kan akhirnya psikolog psikiater yang lagi banyak menangani isu mental health ini kan, which is orang cari yang bisa ngeluarin obat gitu loh. Nah akhirnya jadi blunder kalau kita tidak membiasakan ini sesuatu yang harus dibahas kayak gini. Iya. Gue jadinya ke apa ya? Satu sih, ini agak keluar sedikit. Secara pertemanan itu jadi nggak sehat sih gue lihat. Satu juga salah satu instrumen penegak hukum menurut gue juga suka nyebar cepu-cepu yang nggak jelas. Jadi mencurigai semua orang. Kita jadi ngerti nggak maksud gue? Jadi gue lucu sih gue denger kayak, jadi suka nyebar cepu-cepu yang nggak jelas. Jadi semua orang dimata-matain, tahu-taunya kita itu kan jadi nggak sehat semua. Jadi kita jadi curiga, lo cepu. Jadi teman-temannya jadi ngerti gak sih? Ngerti. I'm not in the zone. Cuman maksud gue ngeliat itu jadi keresahan. Kok lo jadi gitu? Gue jadi gini. Ngerti gak sih lo? Kayak siapa itu di belakangnya? Iya. Kan? Kalau gue tanya si cepu, gue berapa cepu kali itu spy. Orang nanya cepu tuh positif negatif? Positif buat polisi, buat pertemanan negatif banget. Tapi gua pikir sih yang orang pakai atau orang edar, gue pikir sih dua-duanya hukumnya harus sama. Soalnya kalau orang pakai, gue pakai nih, lu teman gue kan edarin dulu juga secara indirectly. Gue kasih tahu lu gue orang narkoba gitu, dan dia mulai interesting. Oh, kan it happens all the time kan? Yes. Jadi kayak, ini sih hukumnya harus berubah semua bro. Iya sih benar juga. Kemudian kalau dari menteri aja. Gue setuju sih. Kok ganti? Kasih. Dimulai dari DJ dulu. Dari musik dulu. Oke. Tapi gue barusan googling di Indonesia ada sekitar 3,5 jutaan orang yang officially addicted to narkoba gitu. Itu kan tertulis, yang belum tertulis kan banyak banget gitu. Banyak banget loh itu. Ya which is ini industri membuktikan. Nih ya, program Indonesia Bebas Narkoba 2015 itu program BNN. Sekarang 2022 berarti perang terpanjang di Indonesia selain perang zaman penjajahan dulu, perang sama narkoba. Nah kita kan ini kan mengkaji relevansinya. Kalau orang nanya gue, gimana pendapat gue tentang perang terhadap narkoba? Pendapat gue gini, kalau orang kesandung meja, kok kita ngomong perang sama meja gitu? Harusnya edukasi orangnya dong. Progresifnya sekarang udah ada, itu aja. Sebenarnya dua orang tapi ada gap. Gapnya adalah sesuatu yang progresif terjadi di masyarakat. Pola pikir kita, kehidupan sosial kita. Mungkin genre musik sama tapi industrinya berbeda gitu. Benar. Sehingga ada tambahan-tambahan untuk memfasilitasi kebutuhan yang ada ini. Which is itu bukan boleh atau enggak aja gitu. Yang bersemangat untuk melegalkan ganja bukan orang-orang negatif juga. Bukan orang-orang yang punya niat menghancurkan bangsa. Ini dua orang yang sama-sama punya niat di kepala membangun bangsa Indonesia lebih baik. Nah kita perlu instrumen-instrumen yang menyebabkan ini nggak saling gontok, nggak gaduh gitu loh. Makanya mungkin mesti diselesaikan secara art kali, secara musik, biar nggak sensi gitu loh. Jadi lu pernah ke rehab dari Pernah. Gimana? Ceritain dong experience. Ya, jadi BNN tuh punya program, bahkan punya program pasca rehab namanya aftercare.
Nah biasanya masuk assessment dulu, assessment bersama. Entah dia dari polisi, entah dia dari orang tua. Di assessment pertama biasanya di screening kesehatannya. Karena pecandu itu pasti ngalamin 3 hal bersamaan. Adiksi, lalu masalah fisik, lalu masalah psikis. Adiksi kecanduan. Fisik dia bisa kena HIV/AIDS, bisa kena hepatitis C dan sebagainya. Penyakit-penyakit kronis, penyakit menular seksual dan sebagainya. Lalu psikis dia bisa bipolar dan sebagainya. Nah screening itu untuk melihat kebutuhannya dia mengobati yang mana. Makanya penjara nggak punya instrumen ini jelas. Ya, sekarang kita buka podcast di penjara bro next time. Boleh banget. Iya. Sering nih ya. Iya. Podcast terakhir gitu. Jangan dong Pak. Siapa kan itu kan udah tahu berlayar lanjut kan. Maaf ya semua yang Oke. Ya baru program 3 bulan, 6 bulan, setahun. Di situ dia diblok kan adiksinya. Semua yang menyebabkan adiksi diblok, baru dia diajar untuk punya satu kehidupan yang sistematis, bangun paginya, makan sehatnya dan sebagainya. Lalu kalau ada skill-skill yang mau ditambahkan seperti itu. Program panjang 6 bulan sampai setahun. BNN kalau nggak salah 3 bulan, 6 bulan di Lido. Tapi itu it works atau? Nah, makanya gue bilang sekarang kan relevansinya progresifnya. Sekarang permasalahannya ketika ini orang keluar, siapa yang mau terima kerja? Yeah. Benar. Di rumah dimusuhin. Yeah. Di gereja pun dimusuhin. Yeah. Gua tuh udah 20 tahun berhenti, kadang di gereja pun masih di stigma negatif gitu. Pasti ada lah itu kan. Iya, pasti ada. Nah, makanya penyelesaiannya harus sekali general gitu. Yeah. Bagaimana bukan cuma merehab, tapi juga menciptakan satu environment mereka bisa hidup lingkungan gitu. Yang ramah terhadap gitu. Dan kalau menurut gua yang paling mudah adalah ya bukan paling mudah ya, relevansinya cukup tinggi adalah industri musik. Yang which is kita nggak perlu, orang perlu punya skill, dia suka musik, dia bisa bukan cuma berhobi tapi berkarya, hidup. Ya kan, toh sama-sama di stigmain gitu kan. Lu mau jadi apa sih, jadi musisi ya. Jadi menurut gue sih gini, jadi kalau di Korea, jadi itu ada subsidi dari pemerintah. Itu ini bukan orang narkoba ya, contoh lain. Jadi misalnya lu punya toko nih, lu punya cafe. Harusnya dari negara ada program. Gua biayain lu untuk gaji karyawan bisa 2 orang. Tapi itu harus orang cacat. Orang cacat kan susah cari kerja. Jadi pemerintah yang gaji mereka tapi indirectly dari sisi ownernya gitu. Jadi kayak mungkin di Indonesia butuh program seperti itu yang saya pernah buat itu. Saya pernah buat. Jadi pernah bikin satu konsep bentuknya coffee shop. Dan yang kerja itu adalah mantan-mantan pecandu, mantan-mantan napi yang kita didik gitu. Viral tuh. Iya. Tapi itu kontrol orang kayak gitu gimana ya? Pasti. Iya itu kan tugas saya, konselor adiksinya. Jadi industrinya kawin gitu. Jadi temen yang di industri oke, lo pokoknya jangan pusing. Masalah anak-anak ini PR gua. Akhirnya saya bentuk namanya social planner. Social planner ternyata punya argumentasi bisnis oke juga. Misalnya mereka bersaing nih 2 coffee shop. Akhirnya saya branding coffee shop yang ini. Ini coffee shop yang belum terkenal, tapi udah mikirin orang lain. Jadi dengan beli satu kopi aja sudah membangun kehidupan. Ya beli yang inilah. Jauh dikit, gak enak dikit, mahal dikit. Itu sosial. Benar. Nilai sosialnya ada gitu. Pertama. Kedua, mau cari informasi soal drugs, tinggal datang aja. Ngobrol dan sebagainya. Jadi saya buat waktu itu programnya slow bar. Kayak di film di luar-luar orang pulang kerja capek ngoceh-ngoceh. Nah ini silakan datang ke coffee shop karena ada orang-orang yang punya representatif di situ. Nah jadi pusat pelatihan, jadi pusat pencegahan maupun penanggulangan. Secara omset waktu itu kita ngalahin kompetitor yang udah 2 tahun duluan. Iya. Artinya argumentasinya oke, diliput Metro TV, kampus-kampus datang jadi penelitian, regulasi uangnya ada, orangnya hidup, saya nggak bawa proposal minta-minta sana, bahkan dari pemerintah nggak support pun tetap bisa jalan. Nah makanya perlu orang-orang kreatif di front line.
Iya, gue sebenarnya kadang-kadang apa ya? Maksudnya kayak banyak pelaku ini sebelum masuk ke keresahan berikut gue. Maksudnya kayak banyak ya keresahan Pak. Wah banyak. Oh iya. Karena kriminalisasi. Email aja email. Email mulu. Enggak. Maksudnya kayak apa? Kayak pecandu drugs atau apapun itu yang heavy adiksi, gue bisa bilang itu orangnya baik-baik, men. Seru kayak kita main seru banyak dibanding yang kadang-kadang justru yang orang nggak pernah merasakan hidup. Gue nggak bisa bilang yang non drugs atau apa. Itu yang kayak mereka kaku biasanya. Itu kebalikannya. Itu sebenarnya kan harus diapresiasi. Itu gue setuju sih. Lo nolong orang seakan-akan mereka nih ex-jangki pecandu narkoba, tapi ntar dulu. Izinkan mereka punya sari-sari kreatif keluar, mereka yang bantu lu. Iya, benar. Nah, berarti kan nggak bisa dipandang sebelah mata. Jangan anggap enteng orang yang dulunya hancur tapi memutuskan untuk bangun hidup. Gitu. Menarik. Keren banget, men. Sumpah gue banyak banget ya sebenarnya. Merinding gue. Oke, ini keresahan kedua gue terakhir nih. Keresahan terakhir gue. Bener yang terakhir ya? Bener, ini keresahan terakhir gue. Apa namanya? Ada gue punya sahabat dulu, men. Dia nih SD pinter banget. Mukanya persis banget sama Habib Hussein Jafar. Persis banget. Dia ini dia ini orang yang gue jadi panutan lagi SD. Jadi kalau dulu gue lagi SD tuh nyokap gue selalu bilang, wah kamu lihat dia dong, pinter anaknya, orang kayak gini. Dan suddenly berapa ya, pokoknya setahun belakangan ini dia telepon gue dari penjara. Gue kaget, dia telepon gue dari penjara, bro gue masuk penjara gini-gini, gue difitnah. Hah, kok bisa? Dan dia nggak dapat perlakuan adil. Sekarang itu orang mau ngadunya kemana ya kalau kayak gitu? Difitnah karena narkoba, karena nggak dapat perlakuan adil. Ya mungkin ya dalam keterbatasan ya. Mungkin kalau ada yang lagi ngalamin, mungkin dalam keterbatasan gue bisa bantu. Which is gue juga punya rekanan-rekanan lain gitu. Mungkin juga ini bisa jadi satu portal yang cukup nampung aja. Nanti lempar kemana gitu loh saya. Itu sih masalah. Karena kayaknya sih perlu sih. Electronic music ini punya satu semacam portal sederhana yang which is menjadi pusat informasi. Kayaknya gue dicepuin nih, gimana gue harus ngapain. Nah saya lagi ngebangun orang-orang yang punya hati, pengacara-pengacara yang tulus, orang-orang yang memang niatnya bantu untuk bisa mendampingi secara hukum ini. Gua support man, 100%. Dan kayaknya ya kita perlu, kalau nggak kita ya solusi nih. Anggaplah gue perwakilan yang ada di situ aja, mengerjakan teman-teman yang ada di industri ini. Kira-kira kebutuhannya di situ misalnya ada mendadak, ya sudah kita kondisikan aja. Karena kadang-kadang gue lihat juga jahat juga sih, jahat. Jahatnya itu kadang-kadang ada beberapa kasus yang kayak temen gue cuman, bro, gue padahal malam ini niatnya cuman buat fun doang loh. Gue kan bukan yang rutinitas daily begitu, totonya gue ditangkep, dipukulin. Itu kan kadang-kadang sampai wah gila lo nggak ngelihat backgroundnya dulu, lo nggak ngelihat the story. Itu kan kayak men, lo sebagai penegak hukum moralnya di mana sih? Gitu kayak sorry itu saya sih gue berani ngomong gitu aja sih. Ya itu keresahan banyak orang sih. Jadi jadi kan tadinya nggak pernah ada yang ngangkat ini sih. Orang mau masuk di industri. Dulu pemikirannya aku nanti jadi jahat nih. Sekarang ntar gue ketangkep lah. Iya. Udah bener-bener baik tetap ketangkep. Tapi ini edukasi menarik ya, bahwasanya hari ini banyak orang-orang yang tidak bermasalah dengan drugs, tapi akhirnya berurusan dengan hukum. Betul. Nah, berarti ada modus-modus operandi yang memang dilakukan oleh oknum-oknum dan bandar-bandar juga, gitu. Contoh misalnya kayak gini, lo polisi, lo menangkap gua, maka lo akan pura-pura menjadi pembeli. Terus kita janjian di Starbucks ke sini jam 12 siang. Gua ngeliat lo, gua udah tahu nih kayaknya namanya ini kan nih kayaknya polisi nih. Terus gue janjian sama Marcel. Gue bilang, Sel, gue mau kasih surprise nih, hadiah ulang tahun. Lu gue kasih duit deh. Ya, kalau nilainya udah nggak normal tuh udah kita harus wanti-wanti tuh. Bukan rezeki anak soleh tuh. Itu hati-hati bro. Ya kan 1 juta Sel, ya, siapa yang nggak mau misalnya. Datanglah Marcel bawa barang ke lu. Tiba-tiba dia yang ditangkep, gua kabur, nggak ada urusan, pasti kena. Itu kan gila bro. Nah, manusianya di mana? Itu case ini yang gue cerita banyak terjadi, terutama di anak-anak sekolah dan mahasiswa. Nah, which is minimal kita gini lah, kalau hukumnya nggak bisa diapa-apain, minimal di sela-sela kita membangun industri, kita masuklah informatif yang, hati-hati bro.
nih gini, gue takut nih, gue minta kira-kira menurut lo gimana? Nah kita fasilitasi itu, gue bisa fasilitasi kalau gitu. Kayaknya mundur bro, kayaknya tiarap bro. Tapi kan gue ini bukan masalah lu pakai apa enggak. Ini ada sesuatu yang kayaknya lu sih tiarap sebentar. Lanjut bro, gas bro. Jadi orang bisa merdeka berkarya dalam industri ini. Sedih aja sih man, cuma kadang-kadang maksudnya kayak apa ya, kayak iya itu kriminalisasi, maksudnya kayak lumayan. Tapi ini menarik nih. Yes bro, gua udah ingat ya, ada satu adegan. Ini ada satu polisi pura-pura jadi pembeli, ya kan. Terus pas dia beli, ternyata barangnya tuh bukan sabu. Oh iya. Dikasihnya garam atau iya, apa belum gitu. lama. Tapi tetap ditangkap. Tapi tuh polisi kesel. Iya. Akhirnya di ini juga itu. Iya sih, sekarang susah. Jadi kayak mungkin bisa jadi pasal penipuan, pasal makanya apes hitungannya tuh sekarang teman-teman di industri apes. Gitu. Malah ada yang cerita kayak jadi dua-duanya cepu nih yang mau nangkep polisi, yang ditangkap tetap polisi juga gitu. Prank jadi gitu. Gue prank lu. Ya jadi makanya kan ini udah blunder gitu loh. Artinya ya dari pihak kepolisian mengerahkan energinya untuk menghancurkan sindikat-sindikat organisir ini, sel-selnya semua, sindikat-sindikat atas bawah semua. Nah, tapi kan kita yang di masyarakat akhirnya semua beririsan. Kasus-kasus salah tangkap bisa terjadi, salah tembak bisa terjadi juga dan sebagainya. Nah, paling enggak kita memperlengkapi lah teman-teman di industri ini untuk tahu knowledge-nya bahwa include. Tapi jangan sampai mundur dari industrinya dong. Ngerti gue. Kreatifnya tetap, tapi paling enggak masih ada kok orang-orang yang punya kepedulian support teman-teman di industri ini gitu. Banyak banget loh men kemarin cerita ke gue, aduh gue kemana ya, kadang-kadang sampai nangis gue nggak punya uang men, ngerti gak sih kayak gue bilang gitu, aduh gimana ya, terus dijebak. Itu kan buat gue kan kayak wah gila loh, itu jahat sih men buat gue. Iya, tapi ya itu kayak kasus yang gue cerita, lu mau ngomong apa? Di barang sidik jari ada. Oh bukan saya ya gimana barangnya di lu? Terus diada-adain kasusnya. Kadang-kadang sampai ada gue denger cerita teman gue kata dia dapat bocoran dari cepu. Oh kalau orang yang nggak ada-adain. Ini satu lagi nih, mumpung gue keinget. Ini anak gereja gue dulu. Dari istilahnya dari anak-anak tuh polos banget gitu. Terus akhirnya dia kerja, dapat bonus dari beberapa rekan kerjanya jalan-jalan ke Jepang. Masih umur 20-an, cewek berdua. Ya belum pernah seumur-umur keluar negeri baru ini gitu. Betapa excitednya dia. Berangkatlah 2 orang transit di Malaysia. Di Malaysia ya just tip kan. Jasa titip kan gitu kan. Iya. Just tip ke sana, just tip ke sini. Lumayan dong. Iya benar. Dititipin lah sampo 1, conditioner 1, masing-masing 2. Ya sudah. Sampai Jepang sabu cair bro. Sabu cair. Dan dia jalanin hukuman jatuh vonisnya 7 atau 8 tahun. Lokap abroad dong. Lu bayangin betapa shocknya. Gede gitu salah satu dari anak itu bapaknya langsung kena serangan jantung pakai ring. Nah gimana ngurainya? Gua ke BNN, gua ke duta Kementerian Luar Negeri, bingung gitu loh. Jadi kriminalisasi ini bukan terjadi bisa di jadi Indonesia siapa aja. Jadi ya waspadalah sama ya saling jagalah kita satu sama lain. Kalau gitu account IG Justip semua suruh delete lah. Account IG Justice. Terus bayar pajak nggak? Bawa-bawa barang keluar gitu. Account IG Justice. Kemarin ada lihat gak sih ada cewek ya, dia pura-pura bunting. Bunting tuh apa sih? Pura-pura hamil. Jadi dia kayak pakai silikon gitu. Jadi pura-pura hamil. Ternyata pas lewat X-ray kelihatan semua tuh. Langsung dicek kan. Ternyata perutnya disobek tuh. Dalamnya narkoba semua. Iya kan di film-film kan suka masukin di dalam. Gue kayak apa? Gila otaknya di mana anjir? Nah, itu mending. Yang Alkitab dibolongin tengah taruh kirim. Tapi itu mungkin karena ada geng-geng yang itu dia sudah sindikat. Mereka udah hitung. Kalau orangnya ketangkep mereka bisa cover kayak gitu-gitu. Nah, itu udah urusan dunia anta beranta yang udah all-in lah harganya gitu. Aduh. Tapi di Indonesia sering happening seperti itu ya masih. Kalau menurut pengalaman sih masih sih modus operandi yang. Tapi gue merasa misalnya kita ke Jakarta ke Bali, di airplane aja nggak pernah cek. Pernah cek nggak?
Bisa tapi dadakan. bisa Ya dadakan, kalau tapi itu kayak kalau mereka itu cek mereka tas gua gitu, mereka apa-apa. punya sistematis yang oke gitu loh. Kayak ada kawan gua dia ngajar lie detector forensik gitu loh. Kadang-kadang nggak perlu pakai barang, ada orang-orang yang dengan ekspresi muka dia udah bisa tahu kira-kira gimana dan instrumennya sih oke sih. Jadi ya yang pokoknya yang hitungan kita di industri ini unsur apes itu yang kita udah di situ aja deh. Seru banget ya ngobrol sama Yeri ya. It's very good topic loh. Seru banget loh ini. Gila loh. Ini keren banget sih. Kalian kalau mau itu Gue emang pengen ngangkat sih karena jujur gue kesian banget sih banyak orang yang kena kriminalisasi ulama. Kriminalisasi ulama. Kita kan ada sponsornya Yoi. ini. Sponsor Kita ada- kita dari apa? Eat Ini me. makan gua. Makan gue. Lu udah makan gua, berapa? please, makan gua. Eat me. Lu udah makan berapa? Gua sih udah 3 tadi. Gue tadi minta 1, gue sebenarnya minta 2, nggak boleh sama Marcel, lu maruk lu. Nggak boleh sama Marcel, lu maruk lu. Thank you ya Eat Me untuk sponsornya. Dalamnya ada mie. Bukan dulu, Pak, bukan dulu. Gue juga tahu dah. Nih ada sambelnya, pedes banget sambelnya. Dikasih kuahnya juga ya kan. Nah, Coba dites, yang tes lo apa gue? nah di dalamnya tuh ada mie, ada ayam, ada sayuran. Bos, pokoknya enak deh. Enak. Enak. Tes dulu. Lu aja makan 3. Gue sih enak. Gue sih udah kenyang. Gue sih udah kenyang, coba lo dulu. Guys, cobain ya guys ya. Wow. Ini nama mie-nya apa, Bro? Nama mie-nya? Eat Me. Enggak, nama mie-nya. Oh, jadi Eat Me itu Iya. mereka jual mie. Jual mie lah bro, Oh, masa jual jadi nasi goreng. jadi makan mie. Jadi eat fried rice dong. Gue baru guys ada i di sini. Nah, Gue kira Eat Me. makanya baca yang bener dong bu. Ini ya, Ada I. Eat me. Eat Me ya. Selamat makan ya. Tapi bapak mukanya cocok udah buat iklan di depan gitu. review makanan aja. Review makanan udah Ya, lihat podcastnya matiin deh. Podcastnya matiin udah kita review makanan aja udah. Order ya. Order. Ada di Gojek, ada di Grab, Manyos, semua ada. Oke, cobain. Nah, ini nih. Your last chance. Tell us what's in there. I'm just pregnant. I mean, we know this is not a real pregnancy. X-ray sekarang deh canggih. Gila Iya, X-ray sekarang canggih ya. Sejak yang di Cipinang ada yang kabur kan. Enggak, tapi mereka sengaja kayak gitu karena kalau pregnant tuh nggak boleh lewatin X-ray. X-ray. Iya. They're so sad we're Tapi mungkin mereka bisa tahu ya itu bohong atau tidak gitu. okay. Well, you get her down to 3 cents. Let's get this done. Aduh, gua 2 kali ngeliat anak gua lahiran, pusing. Gue pernah hamil aja ya. Hah? Coba gimana? Enggak jadi. Jelasin. Nggak jadi. Coba gimana? Jadi, Sekarang ngidam. I'm pregnant. Hold out. Pregnant mulu gila lah. nggak sih? Itu apa? Narkoba lah bro. I don't know what that is. Enggak, tapi ini kan mereka syuting pura-pura. Kagak men. Ini pura-pura lah, bro. Pura-pura. Ini pura-pura, bro. Ini edukasi, buat edukasi. Edukasi ini pura-pura. Oh my goodness. Okay, what is this? Jadi orang kayak Marcel tuh percaya. ini pura-pura, bro. Emang iya? Iya pura-pura ini. Tapi biar orang-orang Ini tahu. pura-pura ya, guys. Tapi biar orang-orang tahu. Just yank that lesbian. Ya intinya banyak lah yang bisa di. Heeh. The last chance for this thing open in 1 second. Tell us what this is right now, or we'll open it up really quickly. I'm telling you, I don't know what it is. Oh, jadi pregnant tapi di dalamnya nggak tahu dia apa gitu. Barusan dia bilang. Oke. Nah, inilah realitanya kalau gitu ya. Yoi, ini realitanya bisa diakal-akalin. Oke. Jadi kita kan udah hari ini kan Berat. obrolnya lumayan berat ya. Guys. Gue nggak suka berat soalnya. Kita ringankan kembali. Tapi hari ini kayak kita bisa tahu lah semua, mungkin semoga viewer-viewer kita juga kayak Banyak harus realize Iya. seberapa serius masalah ini di surrounding kita mungkin ya. Iya, Bisa juga betul. surrounding kita, siapa Iya. keluarga kita juga gitu. Iya. Nggak, tiba-tiba gue lupa mau ngomong apa. Jadi bro, gue pengen tanya sih, sekarang di dunia gereja-gereja gitu, Iya.
elektronik musik udah banyak belum sih? Elektronik Lagunya. musik kayaknya banyak sih belum ya. Mungkin juga masih beberapa orang berpikir secara stigma negatif gitu loh. Musik dugem gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya, kalau ini pandangan gue ya soal electronic music, di dalam kekristenan, di dalam menyampaikan repetisi itu penting, pengulangan, makanya kalau iya kan, Loop. penting kan. Nah kalau di Bible ada satu kitab namanya kitab ulangan untuk sebuah repetisi. Dibilang ajarkan itu berulang-ulang. Karena kenapa repetisi itu penting? Karena memang sasaran dari semua message itu bukan cuma di alam sadar, tapi di alam bawah sadar gitu. Nah kalau di alam bawah sadar pasti perlu repetisi yang diulang-ulang. Contoh misalnya kalau kita dengar nada tananet, udah pasti waltz karena nggak bisa dibuang tuh. Karena sudah kita dengar dari dulu zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan nggak ada ya orang pesan Gojek. Aduh. Oke. Nah sedangkan electronic music syarat akan sebuah repetisi sebenarnya kan. Banget. Dari beatnya, dari kicknya, sesuatu yang konstan gitu loh. Jadi menurut gue bukan sesuatu yang ditakutin dan stigmain, justru banyak relevansinya. Ya, betul. Begitu. Ya. Ya dan unsur musik kan gini. Kalau kita ngomong sedikit ya, izin nih soal Alkitab sedikit. Ada satu tokoh namanya Daud. Dibilang Raja Daud, kalau di Muslim tuh Nabi Daud ya. Nabi Daud ya. Dikatakan gini, orang yang kalau di Indonesia itu orang yang berkenan, tapi kalau di bahasa aslinya dibilang gini, orang yang beat jantungnya setempo dengan Tuhan. Jadi tanpa disadari kita tuh dipimpin oleh tempo, instrumen. Artinya sadar nggak sadar sudah ada Spotify sendiri di dalam kita yang menggerakkan, ya kan, begitu kita suka sesuatu kita panik ada itu groove. Ya ada groove, ada feel-nya dan dari situ makanya ketuhanan, kehidupan bertuhan tanpa musik nggak akan bisa pernah dipisahkan sih. Unsurnya se-urgent situ. Sebenarnya gue punya satu topik agak melenceng sedikit sih, cuman ini dalam lagi nih kalau gue panjangin. Dalam lagi. Gue suka dulu itu gue sering banget itu tuh ini gue kan dari yang different. Maksud gue nanya. Dulu itu tuh kan gue sering ngelihat banyak musisi itu kayak Ray Charles. Dibilang kayak, oh lo main musik gereja tapi lo nggak boleh main musik buat konvensional atau apa segala macam. Itu masih ada nggak sih sekarang sampai detik ini? Itu apakah itu di Protestan atau itu di Katolik? Sorry, gue. Jadi memang itu pernah ada di dua-dua. Jadi gini, ada satu masa orang ya memisahkan mana sakral, mana sekuler. Akhirnya orang memisahkan lagu dunia, lagu gereja, lagu sekuler, lagu rohani. Padahal kalau kita lihat pakai kacamata doktrinal, itu satu kesatuan yang utuh. Lu kerja ya itu ya yang lu lakukan untuk Tuhan, sama kayak lu lakukan di masjid, sama lu lakukan di gereja. Benar. Seperti itu dan ini satu keresahan gua secara khusus segmen gereja ya. Di gereja itu jarang yang merespek musisi sebagai profesional yang utuh dan sempurna seperti dokter, pilot dan sebagainya. Gue mau mengharapkan itu di semua. Iya, jadi nggak dilihat sebagai profesi seorang profesional gitu. Mereka menganggap itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan di gereja aja gitu. Sehingga banyak musisi-musisi yang sangat profesional. Khusus kalau di luar kan di Grammy Award ada gospel ini kan genrenya. Seperti itu. Dan itu yang membuat banyak musisi-musisi Kristen ini resah. Mereka mau berkarya, mereka mau berkarir, mereka mau benar-benar kejar prestasi, tapi jadi stigma negatif di gereja. Kedua, reguler kan Sabtu Minggu, sedang gereja kan hari Minggu gitu. Nah mungkin kesempatan ini kalau ada teman-teman musisi Kristen yang lihat, ya jangan rasa tertuduh lah. Kalau kalian nyemplung di industri, apalagi mungkin di electronic music dan sebagainya, bukan berarti kok kalian sedang melenceng dari Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Saya berani berkata seperti itu bahwa itu adalah satu aktivitas, namanya juga talenta, berkat yang Tuhan kasih. Mari buatlah musikmu jadi makin keren justru. Iya. Gitu. Itu yang maksud dulu lo kalau bisa lihat tuh sebenarnya kalau di ini sedikit gue lumayan terinfluence banget sama black music soalnya. Jadi kalau misalnya di Amerika tuh ada namanya Robert Hood. Dia biasa dia punya alias namanya floor plan. Itu khusus untuk gospel man. Techno tapi ada gospelnya. Bisa cek floor plan.
Iya. Techno tapi ada terus dari house namanya Jazz. Iya. Itu gila juga sih. Tapi sebenarnya itu kalau itu mungkin kayak keinginan sendiri-sendiri kali ya. Kayak misalnya gue bikin musik dan ini itu untuk praise Tuhan gue gitu. Dan gue mau show ini ke orang-orang. Dan kalau orang-orang suka, itu akan menjadi lagu mainstream. Iya, bisa jadi begitu, bisa jadi gitu. Harusnya sih begitu. Iya. Seharusnya begitu Iya. ya. Seharusnya Iya. begitu. Dan mungkin orang salah pikir kali ya. Misal gue bikin musik dan kalau gue nggak rilis di gereja dulu, mereka merasa ini bukan gereja. Ya, artinya ada keterbatasan juga dalam ini kita. Oh, bukan keterbatasan, sorry. Stigma, mau ngotak-ngotakan gitu. Musik ini, musik gereja. Musik ini jadi kayaknya Tuhan tuh gak suka reggae deh misalnya. Ya, mungkin karena backgroundnya ada gitu-gitu. Iya, tapi kan itu asumsi. Karena asumsi tidak boleh dibakukan jadi satu kebenaran mutlak. Waktu itu gue tuh pernah satu pelayanan di satu gereja di Myanmar, pedalaman Myanmar. Mereka gerejanya alat musiknya cuma satu, gong gitu. Gong. Cuma gitu doang, satu nggak ada nada. Tapi niatnya ya. Tapi niatnya, nah berarti kan instrumen sejatinya hati. Ya. Betul. Alat apa terserah. Mau itu dia model yang paling canggih, paling rumit pun, tapi instrumennya hati, ya monggo aja gitu. Iya. Itu sebenarnya esensinya di situ. Kita harus invite dia satu kali lagi sih men. Sama Habib ya. Next. Ya, Amin, menarik tuh. mudah-mudahan Habib bisa. Oke, sekarang dari gue, visi lo untuk musisi dan industri sebenarnya apa sih yang pengen lo lihat di Indonesia nih? Iya. Visi lo. Iya, jadi gini, gue ngelihat industri dan musisi ini selain sebagai satu profesional, ini kan kalau gue ngelihat ini sebagai satu tools terapi yang seksi gitu. Entah kenapa kayaknya orang akhirnya membutuhkan industri dan musik, bukan musik yang membutuhkan orang untuk kepentingan terapi gitu. Makanya gue seneng banget bergaul sama musisi dengan lulu pada, dengan waktu itu ke Jogja, kemana. Iya. Jadi semua bentuk musisi ini adalah kabar baik buat orang yang lagi ada mungkin di satu sudut ruangan yang bingung di mana jalan keluar gua, kok gue gini-gini aja gitu. Jadi gue ngeliat bahwa ya kalau mau support pribadi orang yang lebih baik di Indonesia, salah satu caranya adalah support industri musik di Indonesia. Amin. Hidupkan dan biarkan itu bisa berkembang terus. Ya makanya beli jangan bajakan ya. Download jangan bajakan guys. Dosa. Download jangan bajakan guys. Kita perlu makan. Oke guys, kali Oke, ini seru banget. NSC Talk-nya udah kelar. Mungkin Kita kita invite mau lagi. promosi sedikit ya. Yeri sendiri ada satu channel. brand baju ya. Iya. Baju sama channel. Apa? Boleh disebutin? Iya, jadi kampanye namanya Ayah Hadir gitu. Seperti ini. Nah, ini dia. Kok gue belum dikirimin? Nanti. Nah, ini nih, ini. Siap. Saya hadir, Ini. tolong dibeli ya guys. Ya. Nanti di bawah ada NST kan? Boleh juga sih. Gak ada masalah, boleh juga. NST support. NSC support. Boleh. Boleh. Jadi itu campaign untuk mensupport bapak-bapak nih. Ya secara khusus juga yang di industri ya kan. Ya untuk tetap semangat berjuang untuk anak-anaknya dan keluarga. Amin. Dan tetap jadi orang yang utuh dan sempurna di rumah. Amin. Gitu. Susah loh jadi bapak-bapak loh. Wah, Kesannya padahal cari duit, kesannya kayak aduh. Bukannya lu baru jadi bapak. Kayaknya baru 2 minggu. Saya sudah 2 loh. Dua dia. Iya udah 2 gue. Iya. Salah ngomong Oh lagi. iya. Kira baru 1 Mbak. Iya. Oke, Yeah. thank you for coming. Thank you for coming. Thank Thank you Yer. Thank you. banget, Thank you. Thank you ya.